Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El-Laila Official, sebelum kita membahas kasus pencopotan petugas haji yang belakangan viral dan ramai dibicarakan di berbagai platform, ada satu hal penting yang perlu kita luruskan lebih dulu. Sebenarnya, ini bukan kasus pertama. Sebelumnya sudah ada kasus lain yang juga menyangkut petugas haji. Bedanya, kasus itu tidak begitu viral, tidak menjadi bahan perdebatan publik, tidak mengundang polemik panjang. Beberapa petugas haji dipulangkan dari penugasan karena tidak jujur menyampaikan kondisi kesehatannya. Kasus itu terjadi lebih dulu. Dan justru di sana kita melihat keputusan yang tegas, jelas, cepat, dan tidak berisik. Masalahnya muncul ketika setelah itu ada kasus lain yang justru memperlihatkan wajah berbeda dari sistem yang sama. Disinilah publik mulai bertanya, apakah ini soal individu atau soal konsistensi sistem? Mari kita bedah satu persatu. Sahabat semuanya, dalam kasus pertama ini, kronologinya relatif terang. Petugas yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan. Ditemukan ketidaksesuaian data medis. Ada informasi kesehatan yang tidak disampaikan secara jujur. Dan secara profesional, kondisi tersebut dinilai berisiko jika tetap dipaksakan bertugas di lapangan. Kita tahu, tugas petugas haji bukan tugas ringan. Mereka bekerja dalam tekanan suhu ekstrem, mobilitas tinggi, jam kerja panjang, bertanggung jawab pada keselamatan dan pelayanan jemaah. Jika ada risiko medis yang tersembunyi, dampaknya bisa serius, bukan hanya bagi petugas itu sendiri, tetapi juga bagi jemaah yang dilayani. Akhirnya diputuskan, dipulangkan dari penugasan. Keputusan ini punya beberapa karakter yang jelas. Ada dasar teknis kesehatan, ada aturan yang dilanggar, ada risiko objektif, dan keputusan diambil secara tegas, tidak menunggu viral. Tidak menunggu tekanan publik. Tidak ada keputusan bolak-balik. Selesai. Ini contoh ketika SOP bekerja sebagaimana mestinya. Tidak semua keputusan harus viral untuk bisa dianggap benar. Dan dalam kasus ini, publik bisa menerima logikanya. Lalu muncul kasus kedua. Seorang calon petugas haji. Sudah lolos tahapan seleksi. Sudah melewati proses administratif. Sudah masuk asrama. Sudah mengikuti diklat resmi. Artinya, secara formal, dia sudah dinyatakan layak. Yang menjadi pertanyaan, tidak ada pengumuman pelanggaran disiplin. Tidak ada penjelasan soal pelanggaran administratif. Tidak ada informasi masalah kesehatan. Namun, secara mendadak, diminta pulang, dicopot dari proses penugasan, tanpa penjelasan terbuka ke publik. Di titik ini, publik mulai merasa ada yang berbeda. Kalau dalam kasus pertama alasannya terang, di kasus kedua alasannya gelap. Dan ketika alasan tidak dijelaskan, ruang spekulasi otomatis terbuka. Kasus kedua ini kemudian menjadi perhatian publik. Ramai dibicarakan, menuai simpati, dibahas di berbagai kanal informasi. Lalu muncul informasi bahwa yang bersangkutan sempat ditawari kembali untuk melanjutkan. Artinya apa? Artinya keputusan awal belum benar-benar final. Namun tak lama kemudian tawaran itu dibatalkan lagi. Disinilah titik krusialnya. Keputusan berubah-ubah, bolak-balik. Dan alasannya tetap tidak dijelaskan secara transparan. Kalau memang tidak layak, seharusnya sejak awal tidak layak. Kalau memang layak, seharusnya tidak dicopot. Sistem yang kuat itu tidak goyah oleh sorotan. Sistem yang matang tidak berubah karena tekanan. Justru perubahan keputusan inilah yang membuat publik bertanya lebih jauh. Sahabat semua, mari kita bandingkan secara sederhana dan objektif. Kasus pertama, alasan jelas, berbasis kesehatan. Ada data, keputusan tegas, tidak berubah. Tidak menunggu viral. Kasus kedua, alasan tidak dijelaskan. Tidak berbasis pelanggaran yang diumumkan. Keputusan berubah-ubah.
Respons baru bergerak setelah ramai. Pertanyaannya sederhana, kalau SOP bisa tegas di satu kasus, kenapa menjadi ragu di kasus lain? Kalau sistem bisa transparan dalam satu keputusan, kenapa menjadi tertutup di keputusan berikutnya? Apakah aturannya berbeda atau penerapannya yang berbeda? Disinilah isu konsistensi mulai mengemuka. Sahabat semuanya, masalah utama di sini bukan siapa orangnya, bukan soal figur, bukan soal simpati, bukan soal dukungan publik. Masalahnya adalah, apakah standar penugasan diterapkan secara konsisten? Apakah keputusan bisa berubah tergantung situasi? Apakah transparansi hanya muncul ketika sudah viral? Kalau keputusan baru dijelaskan setelah ramai, itu artinya sistem komunikasi publik belum siap. Kalau keputusan bisa dibatalkan setelah tekanan muncul, itu artinya proses pengambilan keputusan belum solid. Dan dampaknya bukan kecil. Petugas tidak punya kepastian hukum dan administratif. Diklat yang sudah berjalan berpotensi sia-sia. Anggaran negara yang sudah dikeluarkan menjadi tidak efektif. Kepercayaan publik terhadap tata kelola haji bisa tergerus. Ingat, haji adalah pelayanan publik skala besar, bukan sekadar perjalanan ibadah. Ini menyangkut ratusan ribu jemaah dan anggaran triliunan rupiah. Kalau di level petugas saja keputusannya belum konsisten, publik wajar bertanya, bagaimana dengan keputusan-keputusan lain yang lebih besar? Sahabat semua, kita tidak sedang menghakimi, kita sedang mengevaluasi. Beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dijawab. Apakah mekanisme evaluasi petugas sudah jelas sejak awal? Apakah ada ruang klarifikasi yang adil? Apakah standar kelayakan diumumkan secara transparan? Apakah setiap keputusan terdokumentasi dengan rapi dan bisa dipertanggungjawabkan? Kalau jawabannya iya, maka seharusnya tidak ada keputusan yang berubah-ubah. Kalau jawabannya belum, maka inilah momen untuk memperbaiki. Karena Haji 2026 bukan sekadar agenda tahunan. Ini adalah ujian profesionalisme sistem. Sahabat semua, kasus pertama soal petugas yang dipulangkan karena kesehatan menunjukkan bahwa sistem sebenarnya bisa tegas, rapi, dan masuk akal. Kasus kedua soal pencopotan saat diklat menunjukkan bahwa sistem yang sama bisa terlihat ragu, berubah-ubah, dan kurang transparan. Dan ketika dua standar ini berjalan bersamaan, yang patut dievaluasi bukan individunya, melainkan tata kelola penugasan petugas haji 2026 secara keseluruhan. Haji bukan soal viral atau tidak viral, bukan soal siapa yang ramai didukung. Haji adalah soal kepastian, soal keadilan, soal profesionalisme, soal konsistensi. Karena yang dipertaruhkan bukan citra, tetapi pelayanan terhadap jemaah. Dan pelayanan haji yang kuat hanya lahir dari sistem yang konsisten dan transparan. Sahabat semua, terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.